Pak Gubernur kita kaget lah nengok Cik Wan. Ya. Jangan-jangan Pak Gub tuh nyangko, aduh Cik Wan sudah murtad nih. Enggak lah. Yang jelas Pak Herman tahu kan kita juga termasuk di Paski kan. Iya, Paski. Persatuan Seniman Komedi kan. Ya, pernah audiensi sama beliau juga. Paski Sumsel bersama Paski yang lain bisa kerjasama dengan TVRI Sumatera Selatan. Oh, jadi next ke depannya Paski Sumsel bekerja sama dengan TVRI Sumsel. Ya, untuk menghibur acara penghibur. Ada program acara gitu. Betul. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bintang TV bersama saya Bintang Yakuza. Bintang tamu kita kali ini lampu taman. Halo. Bintang tamu kita kali ini Cik Wan atau lampu taman. Apa kabar Cik Wan? Alhamdulillah. Berapa tahun kita udah ketemu Cik Wan? Waduh. Ada 3 tahun, 4 tahun? Baru 2 hari. Iya. Cik Wan. Ya. Aku ini nak bertanya Cik Wan. Banyak tak? Iya, ada pertanyaannya agak serius Cik Wan. Ya, ayo. Ada gosip-gosip. Cik Wan ini nak pindah agama sih. Hai, siapa yang ngomong kami pindah agama? Ya, jadi kayak ini Cik Wan. Konteks dari Festival Sriwijaya kemarin Cik Wan. Oh iya. Cik Wan ini kan heboh di media massa, media cetak, media TV. Pak Herman Ru datang ke Festival Sriwijaya. Ya. Di sampingnya ada biksu. Siapa itu Cik Wan? Aduh, galaknya Cik Bintang ya. Ini jadi salahnya. Cak mana ceritanya kok bisa jadi biksu tuh di Festival Sriwijaya Cik Wan? Ya, karena kita ini seniman ya Cik ya. Iya. Kalau seniman itu dapat apa ya namanya karakter. Ya kan, karakter tuh apa ya kita harus terima itu Cik. Bukannya kita tuh kita agamanya tidak bisa jadi ini, bukan. Ya, itu kan hanya acting, hanya karakter dan untuk menghibur kan. Ya, paham. Aku tuh cuma penasaran baca. Tahu aja ya, ya lanjut kan tuh. Ya, pindah agamanya aneh. Iya. Nah, jadi Cak mana itu? Kok bisa tergabung di Festival Sriwijaya? Ya, Cak Wan juga bersyukur, Cak. Bersyukur ngapo? Ya, Cak Wan kan tadinya tidak tahu. Tidak tahu lagi. Ngedit lah di rumah, tiba-tiba dulur kita Bung Hasan dari Dewan Kesenian Palembang, ya, ketua teater kita juga kan, ya dosen PGRI juga di situ ketua teater. Jadi nelpon Cik Wan gitu loh, Cik Wan nanti siap ya untuk festival gitu kan. Oh ya siap aja, seneng kan namanya ikut festival, apalagi festival Sriwijaya. Sriwijaya, suatu event yang besar itu di Sumsel kan. Iya. Jadi Cik Wan nanya, apa yang harus bisa Cik Wan perbuat kan gitu kan? Iya. Untuk festival ini. Pokoknya Cik Wan datang. Kita latihan di Montpera. Ya Pak yo Montpera. Sudah. Cerita apa? Tanya lagi kan. Nah, ceritanya tentang itu belum tahu kalau peran Cik Wan tuh di Festival Sriwijaya itu jadi biksu belum tahu. Belum. Jadi pas itu dijelasi prasasti Talang Tua katanya tadi ya. Nah, itulah Cik Wan baru sebut nih. Jadi biksu gitu lah. Oh, gitu. Nah, pada saat acara Festival Sriwijaya itu kan banyak nih Cik Wan, dewan kesenian dari daerah-daerah, kabupaten, kota. Itu ada berapa hari di acara itu Cik? Acaranya dari mulai pembukaan sampai tanggal 6. Tanggal 6 itu ada festival. Pembukaan tanggal 30 salahnya. Tanggal 30. Tanggal 1. Kemarin tanggal berapa ya? Lupa ya. Pokoknya sampai tanggal 6. Iya, ada beberapa hari kan grand opening kan dihadiri oleh Pak Gubernur Herman Ru ya. Sudah tuh Kabid provinsi juga ya kan, pariwisata, pokoknya Kabid kota, semuanya, Sultan juga ada semua. Itu jadwalnya tuh bergilir Cek ya dari kabupaten-kabupaten lain. Jadi 17 kabupaten kota itu digilir dan semua seni yang ada di Sumatera Selatan tuh ditampilkan semua. Ditampilkan situ. Nah, pada saat grand opening itu kan Cik Wan jadi biksu ya. Apa tanggapan Pak Gub?
Pak Herman dulu ketemu Cek Wan, wah Cek Nah Wan itu apa aja itu yang dibahas pada saat itu? Oh, yang dibahas ya. Yang dibahas, Pak. Tapi tidak tahu juga Pak Gubernur kita kaget nggak nengok Cek Wan ya. Jangan-jangan Pak Gub tuh nyangkoh, aduh Cek Wan sudah murtad nih. Enggak lah. Yang jelas Pak Herman tahu kan kita juga termasuk di Paski kan. Iya, Paski. Persatuan Seniman Komedi kan. Pernah audiensi sama beliau juga. Mungkin salah satunya mungkin Pak Herman juga tahu Pak Gubernur kita kan. Iya. Nah, jadi di situ juga ya apa yang diomongi Pak Gub kita kemarin di perjalanan kami, ya beliau juga bertanya. Ya prasasti itu taman yang ada di situ apa gitu kan. Barang-barang di situ itu kan. Dan apa tulisan di dalam itu. Cek kasih tahu sama Pak Gub. Ya, kasih tahu bahwa ini Taman Sri Kesetra. Taman Sri Kesetra itu yang dibuat oleh pada saat itu dari biksu ya kan, untuk bisa digunakan oleh makhluk hidup sekitarnya, yaitu baik siapapun bisa digunakan. Itu di situ kan ada pohon kelapa, pohon sagu, pohon yang bisa dimakan lah istilahnya ya. Ya pada di acara di Festival Sriwijaya itu kesenian apa aja Cek yang ditampilkan di situ Cek? Yang khusus kami untuk Palembang dan lain. Kalau aku beberapa daerah kan ada juga yang seni musik, seni tari. Yang di Palembang apa aja yang disajikan? Yang jelas kalau kami kemarin kan teater rekal kan, teater rekal. Kami main dalam cerita ya prasasti Talang Tuo tadi, ya kan. Sudah itu juga di situ ada penari Geding Sriwijaya, sudah itu juga pemain-pemain band yang terkenal di Palembang, ya kan, semuanya ada, termasuk apa ya, band yang asli wong Palembang, tapi memang sudah ngangkat nasional. Gitu. Sudah ngangkat nasional. Ada semua. Nah, sebenarnya sih sedikit ada cerita juga. Kalau Cek Wan ini kan tergabung di Paski Sumsel saya. Iya, alhamdulillah. Paski Sumsel, dan juga sudah Paski Sumsel juga sangat bangga karena Cek Wan ikut dalam Festival Sriwijaya. Alhamdulillah. Dan juga ada cerita juga Cek Wan jadi bakal calon Ketua Umum Paski Palembang. Aduh, amin. Jadi gimana Cek? Kabarnya kan Cek ditunjuk langsung sebagai bakal calon Ketua Umum Paski Kota Palembang oleh Cek Fikri Haikal. Gimana Cek Wan menanggapin itu? Ya kalau Cek Wan sih ada amanah ya, namanya amanah dari ketua kita Cek Fikri Haikal ya, Ketua Paski Sumsel. Ya Cek Wan bismillah deh. Bismillah untuk kita cobalah ya. Mudah-mudahan Paski Kota Palembang bisa bersinergi dengan paski-paski yang lain. Paski kabupaten kota yang lain. Kabupaten kota. Dan juga untuk kabupaten siap-siap semua juga harus ada paskinya. Oh gitu. Jadi rencana Cek Wan itu gebrakan-gebrakan apa aja yang akan dilakukan di Paski Kota Palembang? Ya kepinginnya Cek Wan itu ya kan yang memang dia punya hobi seni dan komedian. Nah di sini wadahnya. Paski itu ada wadah. Jadi jangan bingung seorang yang komedian itu, wah aku harus kemana. Kita bisa wadahnya di Paski gitu. Di Paski. Paski akan menyalurkan juga. Insya Allah, mohon doa juga Cek Bintang, mungkin Paski Sumsel bersama Paski yang lain bisa kerjasama dengan TVRI Sumatera Selatan. Jadi next ke depannya Paski Sumsel bekerja sama dengan TVRI Sumsel. Ya, untuk menghibur acara penghibur. Ada program acara gitu. Betul. Nah, itu nanti selik kayak. Itu program acara apa tuh, Cek? Komedi juga atau gimana? Ya komedi juga, dan juga di samping komedi juga kita bisa mengkulas keadaan kita sekarang, cerita-cerita yang terbaru kita masukkan dalam komedi.
Komedi. Misalnya cerita hoak itu harus kita bersihkan, jangan sampai hoak, tapi dengan cara komedi. Oh gitu. Misalnya di Gagi kan banyak orang tuh apa namanya tuh banyak isu-isu gosip-gosip segala macam lah. Nah di situ juga kita bisa bagaimana peran gosip itu menjadikan komedi lagi. Tapi tidak menyinggung loh, tidak menyinggung bahwa menyinggung ini menyinggung itu, enggak ada niat ke situ untuk menghibur intinya gitu kan. Nah masih dalam konteks bakal calon ketua umum Paski Kota Palembang, di mata Cek Wan nih, komedi itu apa sih? Komedi itu ya apa ya? Ibaratnya tuh penghibur ya, tapi pejuang yang berat. Penghibur tapi pejuang yang berat. Gimana itu, Cek? Nah, kenapa pejuang yang berat? Ya. Dan tidak semua orang bisa menghibur supaya orang tuh bisa ketawa. Benar. Ya kan? Sulit. Jadi komedian itu sulit ya? Sulit. Tapi kita harus pelajari yang sulit itu. Ya kan? Kalau kita yang lain mungkin serius, gampang. Tapi untuk kita supaya orang tuh seneng, ketawa, nah itulah yang kita menjadikan berat berjuang kita. Kata Pak Gubernur, seorang komedian itu berjuangnya berat. Beratnya itu tadi menghibur supaya orang tuh yang tadi ada masalah terhibur dengan ketawa. Iya. Nah, gitu kan. Padahal kita nggak tahu yang menghibur itu pun ada masalah. Nah, itu. Jadi di balik masalah penghibur harus hilang, harus bisa menghibur. Iya. Gitu. Padahal kita yang hibur pun ada masalah. Ada masalah. Tapi kita usahakan untuk secara profesional. Profesional. Salah satu bisu tadi. Bisu tadi. Oh, jadi balik lagi ke bisu tadi. Ya. Pikir itu memang Cek Wan mau pindah agama, ternyata hanya karakter. Oh, berarti itu hanya gosip, hoak. Iya, hoak. Tapi alhamdulillah Cek Wan senang bisa berdampingan dengan Pak Gubernur kita yang tercinta. Ya, Pak Herman Deru. Pak Herman Deru. Ya. Alhamdulillah, dan juga didampingi juga Bujang Gadis Palembang. Ya kan? Bujang Gadis Palembang. Yang tinggi-tinggi, wah, yang cantik-cantik. Ada nomor WA nih, Ada nomor WA nya? Tidak sempat lagi. Soalnya belum sempat minta WA lah, berlari nih Cek Wan. Oh iya. Ini lampu apa? Ini meter yang lewat berapa hari lewat itu? Iya, lampu taman berjalan gitu. Iya. Jadi Cek Wan, jadi harapan Cek Wan dengan adanya Festival Sriwijaya itu memang kegiatan rutin dilakukan setiap tahun ya. Betul. Nah, harapan Cek Wan ke depannya Festival Sriwijaya itu gimana? Pengennya dengan Sumatera Selatan ini? Ya, yang jelas pengen terus diadakan. Ya, karena apa? Kita kan mencintai daerah kita, mencintai Indonesia. Indonesia ini berbagai macam budaya. Kenapa kita tidak tunjukkan pada seluruh negara bahwa Sumsel ada Sriwijaya? Iya, Sriwijaya itu besar dimanapun ada. Jadi Sumsel harus lebih semangat dari sekarang, semangat lagi terus maju. Yakin siapapun harus pemimpinnya terus semangat maju. Karena Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Betul Cek. Jangan lotot Cek. Aku bingung kalau Cek bintang lotot sama aku. Iya. Oke, untuk netizen sekian konten kita kali ini. Semoga menjadi motivasi, semoga konten ini jadi informasi bagi teman-teman yang ada seluruh di dunia. Amin. Dan akhirat. Galak juga masih. Oke. Sekian netizen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu konteksnya komedi.